yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metafetamin atau sabu-sabu. Ardi dan Nia tertangkap pesta narkoba, Karma Lapindo dan pegawai TV One. Ditulis Niha Alif di siword.com. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau keluarga Bakri identik dengan kemewahan. Namun sayangnya harta yang mereka peroleh kadang didapat dengan cara-cara tidak terpuji. Tidak hanya terkenal dalam pengemplang pajak hingga berseteru dengan Menteri Sri Mulyani, keluarga Bakri juga terseret dalam skandal Jiwasraya dan lumpur Lapindo. Terakhir kali dalam kasus yang menimpa anak menantunya, ada pegawai stasiun TV yang mengaku mereka dizolimi. Hal ini tentu menambah panjang rentetan dosa-dosa keluarga Abu Rizal Bakri. Ternyata harta berlimpah tidak lantas menjamin kebahagiaan seseorang dan keluarganya. Justru cara tidak terpuji yang dilakukan suatu saat akan menimpa kembali dalam bentuk karma. Karena rezeki tak semata-mata soal uang, kesehatan anak dan menantu yang baik alias tidak mencemarkan nama baik keluarga adalah suatu rezeki yang tidak disadari. Tetapi kini nasi sudah menjadi bubur. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri yang dianggap artis tajir dan glamour sebentar lagi akan distempel sebagai pemakai narkoba. Cukup untuk membuat malu keluarga seumur hidup. Seperti kita ketahui sebelumnya, pasangan selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap Satuan Resmob Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Nia Ramadhani ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 7 bulan Juli 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum menangkap Nia Ramadhani, aparat Polres Metro Jakarta Pusat setelah terlebih dahulu mengamankan sopirnya yang berinisial ZN usia 43 tahun. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengungkapkan kronologi penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Sekitar pukul 9 pagi, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung dipimpin oleh kanitnya mendapatkan informasi bahwa saudari RA sering menggunakan memang sabu-sabu ini yang bertempat tinggal di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian lanjut Yusri Yunus, setelah dilakukan pendalaman, diamankanlah seorang pria yang berinisial ZN berusia 43 tahun yang merupakan sopir atau pembantu keluarga Nia Ramadhani dan Anindra Ardiansyah Bakri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan satu plit narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan
mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA. Nia dan ZN diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pengakuan mengejutkan lantas keluar dari Nia Ramadhani. Ia menyebutkan bahwa sang suami Ardi Bakri juga menggunakan sabu-sabu tersebut. Dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP, saudara AAB tidak ada, sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya, lagi saya jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Dilakukan tes terhadap ketiga orang tersebut. Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Saat ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika kelas 1. Dari keterangannya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengaku membeli sabu seharga 1,5 juta per klipnya. Yusri menambahkan polisi mendapat keterangan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengaku mengkonsumsi sabu sejak 5 bulan terakhir ini. Alasannya karena pandemi dan tekanan kerja. Tetapi itu alasan yang sangat biasa. Yusri Yunus menyebutkan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terkait narkotika ini. Kalau ada informasi yang lebih lanjut, pasti kami akan sampaikan, ujar Yusri Yunus. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini. Kami menemukan seseorang, ya, dan setelah kita tangkap ternyata membawa barang bukti sejumlah ini. Tapi kami belum percaya. Akan kami selusuri terus dari mana dan bagaimana sindikasinya, berapa lama, dan ternyata surveillance ternyata tertangkap atas nama tersangka RA ini. Jadi sekali lagi kami tekankan, ini penyelidikan belum selesai sampai di sini. Kita akan lebih kembangkan lagi. Kita menangani kasus COVID, kita lengah. Kemarin penghalangan dalam waktu 22 hari kita bisa sita 1,1 ton sabu dan berasal dari satu daerah Boluchi di perbatasan Iran dan Pakistan. Justru di saat pandemi mereka datang karena kita lengah. Kami tidak akan pernah lengah. Oleh karenanya untuk kasus yang ini kami nyatakan kami belum selesai penyelidikan. Kami yakinkan belum selesai. Kami akan meneruskan kasus mereka sampai akhir. Dalam kasusnya, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasus Nia terus ramai dibicarakan hingga menjadikan trending topik di Twitter dan telah ditweet lebih dari 30.000 kali. Bahkan akun @lambertura ikut ramai dikomentari, salah satunya oleh salah satu pegawai TV One. @olga.purba. Di saat karyawan TV One sedang mencari nafkah untuk keluarganya, menunggu cicilan gaji 1 bulan yang dicicil 7 kali, jam sostek dari Agustus belum dibayar, karyawan banyak yang dirumahkan dengan sepihak, uang pensiun dicicil, karyawan cuma nontonin kemegahan pasangan bos ini di mana-mana, dan sekarang disisit. Tuhan tidak bobo.
Ternyata keluarga Abu Rizal Bakri tak hanya zolim pada korban lumpur Lapindo, tetapi juga pada karyawan mereka sendiri. Padahal sudah 7 tahun berlalu, uang negara untuk lumpur Lapindo tak kunjung dibayar. Belum lagi dugaan kasus Jiwasraya yang membuat perusahaan tersebut sekarat. Hingga kini telah banyak kejahatan mereka, termasuk menjelek-jelekkan pemerintah lewat acara ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas. Meski akhirnya nanti hukum bisa mereka beli, tetapi pengadilan akhirat tidak akan bisa dibeli. Silakan foya-foya di atas penderitaan banyak orang, tetapi suatu saat pesta akan berakhir dan berganti karma yang menanti satu persatu. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.